Jumat 3 Juli 2020, KPK menetapkan 7 orang tersangka dalam kegiatan tangkap tangan di Kabupaten Kutai Timur. Operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terkait perkara dugaan suap dalam pekerjaan infrastruktur di pemerintah Kabupaten Kutai Timur tahun 2019-2020. Ketujuh tersangka yaitu Bupati Kutai Timur periode 2016-2021 ISM, Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur periode 2019-2024 EU, Kepala Bapenda Kabupaten Kutai Timur MUS, Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Timur SUR, Kepala Dinas PU Kabupaten Kutai Timur ASW, serta 2 orang swasta AM dan DA. Ketujuh tersangka itu diduga mengatur pengadaan dan pembagian jatah proyek di Kabupaten Kutai Timur. Dalam operasi tangkap tangan tersebut, KPK mengamankan sejumlah uang tunai senilai Rp170 juta, 8 buku tabungan atas nama MUS dengan total saldo Rp4,8 miliar, dan sertifikat deposito senilai Rp1,2 miliar. Selasa 14 Juli 2020, KPK bersama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melakukan penandatanganan nota kesepahaman. Kedua lembaga ini menyepakati untuk bertukar informasi dan data terkait dengan tugas dan wewenangnya masing-masing. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan, desa berperan sangat penting dalam pembangunan Indonesia yang bebas dari korupsi. Tak hanya meliputi pertukaran informasi dan data, nota kesepahaman ini juga meliputi kerjasama 2 lembaga dalam pencegahan tindak pidana korupsi, pendidikan dan pelatihan, pengkajian dan penelitian, penyediaan narasumber dan ahli, serta lingkup lainnya. Kamis 16 Juli 2020, KPK menyerahkan aset berupa 2 bidang tanah senilai Rp36,9 miliar kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Penyerahan ini langsung dilakukan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata ke Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Jalil. 2 aset tanah yang diserahkan berada di Jakarta dan Madiun. Salah satunya adalah tanah yang terletak di Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan dengan luas tanah 3.201 meter persegi. Aset ini adalah barang rampasan negara dalam perkara dengan terpidana Joko Susilo yang bernilai mencapai 26 miliar lebih. Di hari yang sama, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis Tubagus Hairiwardana atau Wawan dengan hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta atau subsidiar 6 bulan kurungan penjara dalam korupsi pengadaan alat kesehatan di Tangerang Selatan dan Banten. Sidang ini sendiri digelar secara daring melalui aplikasi Zoom. Selain pidana penjara, hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa kewajiban untuk membayar uang pengganti senilai Rp58 miliar. Hakim menyebutkan bila uang pengganti tidak mampu dibayarkan, harta benda Wawan akan disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti. Rabu 22 Juli 2020, KPK menahan 11 anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan atau 2014-2019. 11 tersangka yang ditahan adalah SH, R, SHI, ID, MA, IB, RN, LS, JS, JH, dan RPH. Penahanan dilakukan selama 20 hari terhitung sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020 bertempat di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Jakarta Timur, Cabang Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebelumnya KPK menetapkan tersangka terhadap ke-11 anggota DPRD Sumatera Utara sejak bulan Januari 2020 lalu. Mereka diduga menerima hadiah atau janji dari mantan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho, terkait fungsi kewenangan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014, 2014 dan 2014-2019. Kamis 23 Juli 2020, KPK bersama dengan Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia atau HIMPAUDI menggelar kegiatan dongeng melalui daring. Kegiatan dongeng ini dilakukan sebagai perayaan Hari Anak Nasional pada tanggal 23 Juli. Melalui tayangan ini, KPK mengajak seluruh anak Indonesia dan orang tua dapat berinteraksi melalui dongeng yang dibawakan oleh pendongeng Indonesia, yaitu Kak Raras dan Bundo Neti dari HIMPAUDI. Dongeng yang disuguhkan berkisah tentang ragam hak anak serta nilai-nilai kejujuran yang terkandung di dalamnya. Ini sejalan dengan program KPK untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini. Di hari yang sama, KPK mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksaan Keuangan dalam laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2019. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan ini digelar di kantor pusat BPK di Jakarta. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan pengelolaan keuangan sebuah lembaga sangat penting karena harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Opini wajar tanpa pengecualian yang didapatkan KPK tahun 2019
merupakan bukti bahwa KPK telah melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan. Masih di hari yang sama, KPK menahan 5 tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek fiktif di PT Waskita Karya. 5 tersangka yang ditahan adalah FR, Kepala Divisi 2 PT Waskita Karya periode 2011-2013, YAS, Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi 2 PT Waskita Karya periode 2010-2014, DSA, mantan Kepala Divisi 3 PT Waskita Karya, JS, mantan Kepala Bagian Pengendalian pada Divisi 3 PT Waskita Karya, serta FU, mantan Kepala Proyek dan Kepala Bagian Pengendalian pada Divisi 3 PT Waskita Karya. Para tersangka ini diduga secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi pelaksanaan pekerjaan subkontraktor yang diduga fiktif dalam proyek-proyek yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya selama tahun 2009-2015. Pelaksanaan proyek-proyek fiktif ini diduga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar 202 miliar rupiah. Senin 27 Juli 2020, KPK resmi meluncurkan laporan tahunan KPK tahun 2019 melalui talk show yang dilakukan secara daring melalui aplikasi Zoom Webinar. Laporan tahunan KPK 2019 ini mengusung tema Merangkai Simfoni Melawan Korupsi, sebuah tema yang merangkum sinergi dan partisipasi. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan KPK memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Presiden, DPR, dan BPK. Diketahui sudah banyak sinergi yang dilakukan pencegahan KPK dengan pemerintah daerah, khususnya Inspektorat sebagai perpanjangan tangan KPK di daerah. KPK terus mengajak masyarakat untuk mengawal KPK dalam pemberantasan korupsi. Di hari yang sama, KPK menyerahkan aset berupa sebidang tanah seluas 53 hektar kepada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Proses serah terima aset ini dilakukan oleh Ketua KPK Firly Bahuri kepada Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa di Markas Besar TNI Angkatan Darat. Sebidang tanah tersebut terletak di 2 desa, yaitu Desa Cirangkong dan Desa Kumpai yang berada di Provinsi Jawa Barat. Aset ini berasal dari Joko Susilo yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, di mana nilai aset tersebut mencapai 20 miliar rupiah lebih. Masih di hari yang sama, KPK menahan Direktur dan Komisaris PT SR sekaligus tersangka HA terkait dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji terkait pelaksanaan pekerjaan proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Tersangka HA ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020 di Rutan Kelas 1 Jakarta Timur, Cabang Gedung Merah Putih KPK. Di hari yang sama pula, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menutup pelaksanaan swab test terhadap seluruh pegawai KPK. Pelaksanaan swab test sendiri dilakukan KPK selama 8 hari dalam rentan tanggal 15 Juli hingga 27 Juli 2020. Pelaksanaan tes ini dilakukan KPK bekerjasama dengan Balai Besar Teknik Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Jakarta atau BPTKLPP Kementerian Kesehatan. Tes ini dilakukan sebagai salah satu upaya kontak tracing untuk memutus rantai penularan dari kasus konfirmasi positif yang ada. Selama masa pandemi COVID-19, KPK telah memberlakukan protokol kesehatan dengan diantaranya wajib menggunakan masker selama berada di lingkungan KPK, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. KPK juga membatasi penggunaan fasilitas umum seperti lift dan mencegah kepadatan ruang rapat dengan melakukan rapat online dan memberlakukan pembagian waktu kerja pegawai dari rumah. Selasa 28 Juli 2020, KPK menahan 2 anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan atau 2014-2019. 2 tersangka yang ditahan KPK hari ini adalah AHH dan M terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi, memberi atau menerima hadiah terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan atau 2014-2019. Penahanan dilakukan selama 20 hari terhitung sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020. Tersangka AHH ditahan di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur dan M ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih. Hingga saat ini, KPK menetapkan status tersangka kepada sebanyak 14 anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan atau 2014-2019 pada 30 Januari 2020. Para tersangka tersebut diduga menerima hadiah atau janji dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho terkait dengan beberapa kepentingan.
Kamis 30 Juli 2020, KPK menahan EAT sekaligus orang kepercayaan mantan Bupati Malang Rendra Kresna terkait kasus dugaan gratifikasi di Rumah Tahanan Negara atau Rutan Pomdam Jaya Guntur, Jakarta. EAT merupakan seorang kontraktor dan memiliki beberapa perusahaan seperti CV Talita Berkarya, CV Talita Abadi, CV Nathan Putra Teknik, dan PT Antigo Agung pemenang sejak tahun 2010-2015. Dalam kasus ini, Rendra sendiri telah divonis 6 tahun penjara pada pertengahan tahun lalu. Rendra terbukti menerima gratifikasi selama menjabat bupati 2 periode sebesar 7,5 miliar rupiah. Demikian Kanal Buletin bulan Juli 2020. Salam anti korupsi.